Lee Chol-ho, seorang pengkhianat Korea Utara, menemukan iman kepada Yesus Kristus pada tahun 1998 setelah melintasi Sungai Tumen ke Tiongkok untuk melarikan diri dari kelaparan mengerikan yang melanda negaranya selama 4 tahun. Seorang misionaris Korea Selatan yang penuh kasih membantunya pulih dari kekurangan gizi sambil membagikan Injil, dan Chol-ho segera menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Selama tahun pertama, ia menghabiskan waktu membaca Alkitab berulang kali, yang menjadi fondasi kuat bagi pelayanannya. Selanjutnya, Chol-ho tidak hanya pulih secara fisik, tapi juga mulai melayani sesama pengkhianat Korea Utara di Tiongkok selama 3 tahun berikutnya. Ia mengajar tentang Kristus, membantu mereka yang baru menyeberang perbatasan, dan bahkan menikah selama masa itu. Namun, pada musim panas 2001, tragedi menimpa. Polisi Tiongkok menangkapnya bersama istrinya yang sedang hamil 7 bulan saat menunggu kelompok pengkhianat di wilayah Mongolia dalam otonom untuk melindungi istrinya. Chol-ho berbohong mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. Tapi keduanya tetap ditahan dan dipindahkan ke Sinuiju, Korea Utara. Di sana, istrinya dipaksa mengalami aborsi dan Chol-ho kehilangan segalanya, termasuk kontak dengan istrinya selamanya. Bebas pada akhir tahun yang sama, Chol-ho nekat menyeberang kembali ke Tiongkok untuk melanjutkan pelayanan, menyadari kebutuhan mendesak bagi rakyatnya. Sayangnya, pada musim semi 2002, ia ditangkap lagi oleh polisi perbatasan. Tiongkok dengan tuduhan secara sistematis mengorganisir kelompok dan membantu mereka menyeberang sungai secara ilegal. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di fasilitas yang mengerikan. 3 lantai dengan 2.000 tahanan, 40 orang per sel kecil. Panas membara di musim panas, dan dingin membeku di musim dingin. Sebagai tahanan berbahaya karena berstatus Kristen yang akan dikirim kembali ke Korea Utara. Ia diawasi 24 jam, diinterogasi berulang, dipukuli, bahkan dipaksa berdiri menghadap dinding dari pukul 3 pagi hingga 9 pagi. Surat-surat penyemangat dari umat Kristen di Amerika, Serikat dan negara lain melalui majalah The Voice of the Martyrs menjadi penopang rohani utamanya setiap 2 bulan. Meski sempat depresi berat dan hampir bunuh diri, Tuhan memberinya tujuan baru. Chol-ho belajar bahasa Cina malam hari setelah kerja paksa, dari jam 6:30 pagi hingga 9 malam, membangun hubungan dengan tahanan lain, dan menjadi dikenal sebagai pendeta Korea Utara. Ia secara diam-diam membagikan Alkitab, buku Kristen, dan khotbah kepada sekitar 200 tahanan Korea Utara banyak yang di faktor kelaparan seperti dirinya. Salah satu kisah menyentuh adalah seorang pemuda yang menjual ibunya sendiri kepada penyelundup manusia demi keluarga, yang akhirnya bertobat setelah mendengar Injil darinya. Pada 2011, sehari sebelum dibebaskan, otoritas membawanya ke perbatasan untuk dikirim kembali ke Korea Utara, tapi kantor perbatasan tutup karena kematian Kim Jong-il, seorang perwira yang dulu berjanji menyelamatkannya. Jika naik jabatan dan kini menjadi kepala staf benar-benar memenuhi kata-katanya. Chol-ho ditahan 3 bulan lagi, tapi diperlakukan baik, lalu dibebaskan sebagai orang tanpa kewarganegaraan pada awal ke 2012. Dengan bantuan kerabat di Korea Selatan, ia mendapat paspor dan terbang ke Incheon, merasakan kebebasan yang tak terlukiskan, meski trauma masih menghantui mimpi-mimpinya. Kini, di Korea Selatan, setelah dibantu Voice of the Martyrs menyesuaikan diri dengan kehidupan bebas termasuk mengatasi kebiasaan buruk dari masa lalu Chol-ho, melayani pengkhianat di Laos. Setiap bulan, ia membawa paket bantuan berisi kebutuhan pribadi, obat, pakaian, dan Alkitab audio untuk 5-7 orang, sambil mendisiplinkan mereka agar bertemu Kristus sebelum tiba di kota-kota besar Korea Selatan yang penuh godaan. Injil bagi orang Korea Utara harus disertai pelayanan materi, katanya, mengingat bagaimana pakaian bekas dari misionaris dulu menariknya kepada Tuhan. Meski trauma penjara dan wajah martir menghantui, Chol-ho melihat penderitaannya sebagai rencana Tuhan. Ia percaya bahwa mendidik pengkhianat menjadi murid Yesus adalah satu-satunya solusi bagi Korea Utara, bukan sekadar politik. Ia mengajak umat Kristen dunia berdoa untuk Korea Utara dan pekerja garis depan, yakin bahwa kehendak Tuhan yang akan menang. Bersyukur kita di Indonesia masih ada kebebasan, walaupun beberapa masuk penjara. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, melawan roh kegelapan atas bangsa ini, supaya cepat terjadi reval atas tiap kota di bangsa ini.